Sebelum saya menyampaikan Owada Kata, mari kita bersama-sama memberikan penghormatan kepada Guru Agung kita dengan mengucapkan Namo Tassa 3 kali. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Baik, Suki Hontu para upasaka dan upasika sekalian, semoga Anda semua dalam keadaan yang sehat, damai, dan bahagia. Ya, selalu menggembirakan hati saya melihat Anda semua berkumpul untuk mendengarkan Owada di setiap hari Sabtu pagi. Ya. Kenapa menggembirakan? Karena hal ini menunjukkan bahwa masih banyak upasaka dan upasika yang memiliki sada ya yang baik terhadap ajaran Buddha. Tidak mudah untuk mendapatkan kesempatan untuk mendengarkan Dhamma ya. Kalau saya mengatakan mendengarkan Dhamma itu mendengarkan ajaran Buddha, bukan ajarannya Bhante Keminda ya. Tidak mudah. Dhamma sawanang dulabang. Untuk mendengarkan Dhamma sesuai ajaran Buddha itu adalah sesuatu yang sulit untuk didapatkan. Ya, walaupun seseorang itu sejak lahir mungkin sampai meninggal KTP-nya atau beragama Buddha, tetapi belum tentu dia seumur hidup bisa mendapatkan kesempatan untuk mendengarkan ajaran Buddha yang sesuai kitab suci. Selain itu juga belum tentu mereka yang beragama Buddha mempunyai kecenderungan untuk atau ketertarikan untuk mendengarkan kitab suci. Tidak semuanya gitu. Kemarin saya membaca komentar salah seorang entah dia umat Buddha, mungkin umat Buddha, ketika mendengarkan kutip cuplikan ya, potongan video di medsos, potongan video kelas Pariyati Sasana, komentarnya terlalu teoritis. Berarti kan ada orang yang nggak tertarik dengan kitab suci itu gitu. Banyak yang seperti itu. Nah, bahwa faktanya Anda hadir di sini itu menandakan bahwa Anda tertarik untuk mendengarkan kitab suci ya. Topik Owada Kata yang akan saya sampaikan pada pagi hari ini sesuai yang sudah di-broadcast oleh tim DBS adalah hidup di saat ini. Pola atau cara perilaku hidup ya untuk senantiasa fokus dan menyadari apa yang terjadi di saat ini, di sini, itu menjadi sangat penting. Dan bahkan kalau di dunia barat praktek mindfulness untuk stay at the present moment itu kan sangat populer kan di dunia barat kan ya. Bahkan banyak sekali guru-guru meditasi di barat yang mengadopsi sebenarnya ajaran Buddha ya, kemudian diformulasikannya sendiri dan laku keras. Jadi kalau Anda mau ikut paketnya mereka itu satu paket bisa ribuan dolar tuh ya di barat ya. Di Amerika khususnya itu sangat mahal. Praktek mindfulness itu sangat mahal ya, untuk berlatih hanya untuk menyadari apa yang Anda alami di saat ini gitu. Padahal kalau di timur praktek itu gratis ya. Kalau di barat bisa sangat mahal itu praktek seperti itu gitu. Nah, kenapa praktek yang seperti itu menjadi populer di barat? Ya, kalau di timur kita tidak perlu bicarakan ya karena kita Buddhis,
Pasti kita mempraktekkan itu ya, karena orang-orang barat sana merasakan bahwa ketika mereka hidup di saat ini, here and now, itu mereka mendapatkan kedamaian dan kebahagiaan. Ya, jadi kalau Anda bisa benar-benar living at the present moment, ya, benar-benar aware, menyadari apa yang muncul di here and now, di sini dan saat ini, Anda akan mendapatkan itu kedamaian dan kebahagiaannya. Ya, ini adalah praktek memunculkan sati dalam bahasa Palinya, sati, mindfulness bahasa Inggrisnya, atau saya di Indonesia akhirnya terpaksa menerjemahkannya sebagai perhatian yang penuh, ya, perhatian yang sepenuh-penuhnya 100%, bukan 90%, bukan 80%, 100% terhadap apa yang sedang Anda alami di saat ini dan sekarang. Sebenarnya ada kesadaran juga terjemahan yang bagus untuk mindfulness, untuk sati gitu ya. Tapi karena kesadaran sudah dipakai untuk cita, maka saya nggak memakai kesadaran sebagai terjemahan untuk sati. Ya. Nah, saya akan uraikan dulu apa kata-kata kitab suci kita tentang hidup di saat ini. Ya, jadi saya akan ambilkan sutanya adalah di Aranya Sutta di Anguttara Nikaya. Aranya Sutta itu berarti diskursus tentang hutan, gitu. Jadi sutanya berbunyi seperti ini, Sawatini Danang, artinya diskursus ini itu bersumber di kota Sawati, terjadinya di kota Sawati. Eka mantang tidako sadewata bagawantang gadaya ijabasi. Jadi pada suatu hari ada satu dewata yang berdiri di satu sisi yang sepatutnya. Jadi kalau dewa itu seringkali rata-rata, tidak semuanya, rata-rata sebagian besar kalau bertemu Buddha itu berdiri dia, nggak kayak kita ya, kalau ketemu Buddha, Anda ketemu Bante duduk seperti ini, begitu. Dewata tidak. Ada banyak alasan di kitab suci, karena dewata itu tidak kuat dengan bau tubuh manusia, dan kalau dewata itu juga ingin cepat-cepat segera kembali ke alam dewa kalau urusannya udah selesai, sehingga dengan tetap berdiri itu mereka bisa melakukannya dengan cepat gitu. Jadi satu dewata berdiri di satu tempat yang sepatutnya, artinya yang sopan gitu, tempat yang layak gitu untuk berdiri di hadapan Buddha. Kemudian Bhagawantang Gadaya Ijabasi, kemudian dia mengucapkan atau berkata kepada Bhagawan, kepada Buddha dengan menggunakan stansa. Stansanya berbunyi begini, Aranye viharantanang santanang brahmacarinang eka batang punjak mananang kena wano pasida titik, kata beliau gitu. Jadi kenapa? Rona itu raut wajah, kulit, warna kulit begitu. Rona, para biku yang tinggal di hutan, para biku yang santanang itu yang santanang itu yang damai begitu ya, yang tentram begitu. Kemudian brahmacarinang, para biku yang mempraktekkan kehidupan yang mulia, ya. Dan juga eka batang punjak mananang. Kenapa rona para biku yang hanya makan satu kali sehari itu menjadi cerah, ya. Jadi saya ulangi, kenapa rona wajah para biku yang tinggal di hutan, yang tentram, kemudian yang mempraktekkan kehidupan yang mulia, kemudian yang makan hanya satu kali, kok menjadi cerah gitu. Ya. Kemudian Buddha menjawabnya seperti ini, atitang nanuso canti napaca panti nagatang pacupanena yapenti tena wano pasidati, kata Buddha. Artinya mereka atitang anuso cantik, mereka tidak
meratapi masa lalu. Nah ini jadi ini Anda harus dapat teladan dari sini. Kalau mau hidup nyaman, ya damai, bahagia, jangan meratapi masa lalu. Nanti saya akan sampaikan. Atitang na anuso canti na pajapanti nagatang. Tidak meratapi masa lalu dan juga tidak merindukan apa yang belum datang. Artinya tidak merindukan masa depan. Atau dengan kata sederhananya, mereka tidak hidup di masa lalu dan tidak hidup di masa depan. Ya, pacupanena yapenti, mereka menopang kehidupannya hanya dengan apa yang ada di saat ini. Itu tadi living at the present moment tadi. Ya, tena wano pasidati, oleh karena alasan-alasan itulah rona atau wajah mereka itu menjadi cerah. Ya. Nah, kemudian Buddha melanjutkan stansa tersebut. Oleh karena atau dengan merindukan masa depan dan meratapi masa lalu, oleh karena sebab-sebab itu, orang-orang yang bebal, susanti itu layu. Orang-orang yang bebal menjadi layu. Ya. Nalowa haritoluto, seperti buluh yang berwarna hijau yang sudah dipotong, begitu kata Buddha. Nah, saya akan jelaskan maknanya apa. Gitu. Jadi ketika Dewata bertanya seperti itu, disebutkan di kitab suci kita bahwa pada suatu hari Dewata itu melihat para bhikkhu pulang dari pindapata, pulang dari mengumpulkan makanan derma, ya, kemudian masuk ke hutan, ya, dan setelah mengambil subjek meditasi atau mengambil subjek meditasi itu artinya meminta objek meditasi dari Buddha, lalu mereka bermeditasi siang dan malam. Dan ketika mereka bermeditasi siang dan malam, ekagata atau kemanunggalan itu muncul. Atau dengan kata lain mereka mencapai jhana. Dan saya sampaikan kepada Anda, siapapun yang mencapai jhana itu batinnya manunggal. Artinya batinnya hanya mengambil satu objek yang sama untuk jangka waktu tertentu. Bisa 3 jam, 2 jam, ataupun 4 jam. Kalau saat ini kan batin kita ini mengambil objek yang beragam kan, bermacam-macam kan, ya enggak sih? Mungkin bagi Anda yang awam saya jelaskan, kehidupan sehari-hari Anda, kita, batin kita itu senantiasa mengambil objek yang berbeda-beda. Kadang Anda melihat, kadang Anda mendengar, udah berbeda lagi. Melihat pun objeknya berbeda-beda. Ini kalau saya menoleh begini objeknya berbeda-beda. Terus kan? Mendengar suara pun juga suara yang berbeda-beda. Kadang ada suara saya, kadang ada suara orang batuk, kadang ada suara orang lain, dan Anda menangkap itu semua. Hidung Anda juga menangkap objek yang berbeda-beda. Kadang bau makanan A, bau makanan B, dan seterusnya. Lidah Anda juga seperti itu. Tubuh Anda, sentuhan Anda juga seperti itu. Ya, batin pikiran Anda juga seperti itu. Lihatlah, pikiran Anda kan setiap hari itu selalu bergerak ke sana kemari kan. Itu artinya semua kesadaran atau pikiran batin Anda itu setiap harinya mengambil objek yang berbeda-beda. Nah, kualitas batin yang selalu mengambil objek yang berbeda-beda itu kalau dibandingkan kualitas batin ketika Anda mencapai jhana, itu perbedaannya jauh sekali. Ketika Anda mencapai jhana, batin pikiran Anda tidak mengambil objek yang beragam seperti itu, tetapi hanya mengambil satu objek saja. Batin Anda seperti terkunci di satu objek, tidak bisa bergerak di satu objek. Ya. Nah, kalau Anda bisa mempertahankan keadaan yang seperti itu selama 2 jam, 3 jam, atau bahkan lebih, maka batin Anda akan menjadi jernih. Ya, batin Anda akan menjadi sangat stabil, sangat tenang sekali. Ya, nah batin yang sangat jernih dan sangat tenang seperti ini
itu menghasilkan materi-materi atau rupa atau fenomena materi yang lahir dari cita. Jadi ketika seseorang mencapai jhana, batinnya itu menghasilkan materi yang bersandar pada patawi apo tejo wayo, ya, elemen tanah, air, angin, api dan angin yang lahir dari cita atau lahir dari pikiran, lahir dari batin. Nah, materi-materi atau mungkin bahasa awamnya itu sel-sel tubuh ya yang dihasilkan oleh pikiran yang jernih, yang tenang seperti itu adalah sel-sel tubuh yang cerah, yang terang benderang. Ya, itulah mengapa akhirnya rona wajah mereka yang bermeditasi seperti itu menjadi cerah. Ya. Nah, Dewata tadi melihat kenapa para biku ini, dia berpikir dia ini kan tinggal di dalam hutan, ya, makan hanya satu kali. Bahkan dewatanya juga melihat kutiknya para biku itu, kasurnya itu hanya pakai kasur yang sangat tipis begitu. Kehidupannya itu serba minimalis. Gitu. Kenapa mereka bisa seperti itu? Dia bertanya-tanya gitu. Dan tadi kan dikatakan mereka yang mempraktekkan brahmacari. Jadi para biku itu juga mempraktekkan atau mengembangkan jalan mulia berunsur 8 gitu ya. Jadi artinya mereka tekun untuk bermeditasi siang dan malam. Dan lalu si Dewata tadi bertanya kepada Buddha, kenapa bisa seperti itu? Dan Buddha menjawab seperti yang tadi ya. Atitang na anuso cantik, mereka tidak meratapi masa lalu. Ya, apa itu maksudnya? Kalau di kitab suci disebutkan tidak meratapi masa lalu itu para biku atau Anda, kita tidak meratapi masa lalu dalam bentuk seperti ini. Kehidupan saya di masa lalu enak ya. Ya, dulu ketika orang tua saya masih ada, hidup saya enak, misalnya seperti itu. Kalau di kitab suci sih dikatakan di masa lalu ada seorang raja yang bernama A. Raja ini sangat murah hati. Ketika raja itu masih hidup, kami mendapatkan satu pacaya yang enak-enak. Kalau para biku meratapinya seperti itu. Di masa lalu guru saya, guru penahbis saya masih hidup. Jadi hidup kebikuan saya semuanya satu pacayanya terjamin. Makanan berlimpah, obat-obatan lengkap, jubah juga baru terus. Kutinya juga bagus gitu, meratapi masa lalu. Kalau dalam konteks Anda ya begitu mungkin. Atau konteks kita ya. Kalau orang tua Anda sudah meninggal, Anda meratapi, oh dulu ketika orang tua saya masih hidup, hidup saya nyaman. Oh dulu saya pernah hidup begini, dulu saya pernah hidup begitu. Anda meratapi itu. Itu yang namanya hidup di masa lalu. Anda tenggelam di masa lalu. Kalau Anda renungkan apa manfaatnya meratapi masa lalu. Masa lalu sudah berlalu, sudah tidak eksis lagi, ya. Mereka itu ibaratnya bangkai, sudah nggak ada manfaatnya, ya. Anda ratapi seperti itu juga tidak kembali lagi, toh. Katakanlah ayah saya sudah meninggal, kalau saya meratapi, nah ya dulu masih ada ayah, sekarang ayah saya sudah meninggal. Emangnya dengan meratapi seperti itu lalu ayah saya hidup lagi? Kan enggak. Dengan meratapi dengan cara apapun masa lalu tidak akan pernah kembali kan, ya. Lalu apa yang kita bisa tarik manfaat dari masa lalu ya? Apakah nggak boleh Bante memikirkan masa lalu? Boleh. Anda pikirkan masa lalu, tetapi ingat ya, Anda harus selalu sadar bahwa Anda sedang memikirkan masa lalu yang sesungguhnya sudah tidak ada lagi, sesungguhnya tidak eksis lagi. Jangan berhalusinasi, melamun seolah-olah Anda hidup di masa lalu dan menikmati itu semua. Itu adalah delusi. Itu adalah loba, dosa, moha. Ya, itu adalah kilesa. Jadi kalau Anda harus kembali ke masa lalu, memikirkan masa lalu, sadarilah bahwa Anda sedang memikirkan masa lalu dan dalam rangka untuk mengambil manfaat dari masa lalu. Apa yang Anda bisa petik dari pengalaman-pengalaman masa lalu tersebut, ya. Nah, yang kedua kemudian Buddha mengatakan
Napacapanti nagatang, artinya mereka tidak merindukan masa depan. Jadi kalau di kitab suci dikatakan nanti pada suatu hari nanti akan ada raja yang adil. Ketika raja yang adil itu udah memerintah negeri ini, hidup saya akan jadi enak. Kalau biku saya akan mendapatkan makanan yang enak, satu pacaya yang bagus-bagus, akan banyak orang yang menawari saya, silahkan makan ini, silahkan minum ini, begitu. Ya. Jadi dalam konteks kehidupan sehari-hari juga seperti itu. Anda melamun, membayangkan, ya, menghayalkan bahwa suatu hari nanti Anda akan begini, Anda akan begitu, gitu. Nah, itu membuat batin Anda tidak jernih. Ya, meratapi masa lalu dan juga merindukan masa depan sebenarnya merenggut kedamaian dan kebahagiaan hati Anda. Menghancurkan kedamaian dan kebahagiaan hati Anda. Ya, coba Anda renungkan apa manfaatnya juga merindukan masa depan. Toh belum datang, nggak eksis juga kan. Memikirkan masa depan, nanti saya akan begini, begitu. Tahu nggak, seringkali di dalam kehidupan ini, apa yang Anda rancang untuk masa depan, begitu waktunya tiba, segala sesuatunya berubah. Percaya nggak? Ya, segala sesuatunya berubah. Saya sangat paham itu, gitu. Ya, setelah lebih dari 20 tahun menekuni kehidupan ini, ya, menekuni meditasi, sangat paham bahwa seringkali memikirkan masa depan, merancang masa depan itu hanya buang-buang waktu aja. Buang-buang waktu saja. Ya. Nah, oleh karena itu jangan buang-buang waktu untuk masa lalu dan masa depan. Lalu Buddha mengatakan, Pacupane nak yapenti, mereka menopang kehidupannya dengan apa yang ada di saat ini. Jadi Anda juga harus seperti itu. Anda harus hidup di saat ini, ya. Karena sesungguhnya apa yang Anda punyai itu sudah cukup untuk membuat Anda damai dan bahagia. Ya. Jangan pernah membandingkan kehidupan Anda dengan orang lain dengan berpikir bahwa saya akan bahagia kalau saya bisa menjadi seperti dia. No, Anda udah punya cukup modal untuk bahagia. Anda udah punya, ibaratnya Anda itu chef. Anda udah cukup punya ingredients untuk bisa dibikin sebagai makanan yang enak buat kehidupan Anda. Ya, syaratnya hanya Anda hidup di saat ini saja. Ya, saat ini itu hidup di saat ini itu bagaimana sih Bante? Kita punya 6 pintu indria, yaitu 5 pintu panca indera dan yang ke-6 pintu hati, batin, pikiran, kan? Dan 6 pintu indria itu setiap saat itu selalu menangkap objeknya. Seperti saat ini Anda mendengar suara saya. Ketika Anda mendengarkan suara saya, Anda harus menyadari ya bahwa Anda sedang mendengarkan suara saya. Atau Anda memperhatikan dengan penuh ya bahwa saat ini proses mendengarkan suara saya sedang terjadi. Atau Anda sedang melihat ke saya, Anda benar-benar fokus menyadari bahwa saya sedang melihat Bante Keminda. Saya melihat lukisan Buddha di dinding tersebut. Anda sadari sepenuh-penuhnya. Ya, Anda perhatikan sepenuh-penuhnya. Ketika hidung Anda mencium bau, tiba-tiba ada aroma makanan, saya sedang menghirup aroma makanan. Ketika lidah Anda sedang merasakan makanan tertentu, saya sedang merasakan makanan. Ya. Ketika Anda merasakan sentuhan melalui kulit Anda, saya sedang merasakan sentuhan. Ketika Anda sedang berpikir, Anda harus sadari, saya sedang berpikir nih saat ini. Terus sadari, jangan tenggelam di dalam buah pikiran Anda. Jangan hanyut, jangan hidup di dalam buah pikiran Anda. Anda sadar bahwa Anda sedang berpikir. Itulah yang disebut sebagai hidup di saat yang sekarang ini. Kalau Anda bisa mempraktekkan pola hidup yang seperti ini setiap saat, secara perlahan-lahan pun batin Anda akan menjadi jernih. Artinya kilesa tidak bisa muncul. Jadi kalau Anda benar-benar hidup di saat ini, itu kilesa tidak akan pernah bisa masuk menguasai batin Anda. Nanti kalau kemarahan mulai muncul, Anda langsung menyadari. Kemarahan muncul, dan Anda akan lihat kemarahan langsung berhenti. Bukankah ini praktek yang bagus? Kalau nafsu sedang muncul, Anda menyadari, nafsu sedang muncul, dan langsung berhenti. Ya, sayangnya demikian pula, ketika meta Anda muncul, Anda sadari meta muncul, juga berhenti.
Karena sesungguhnya batin kita itu muncul dan lenyap dengan sangat cepat sekali. Nggak apa-apa, meta berhenti, tapi habis itu muncul meta lagi yang berikutnya, yang kedua. Anda sadari, berhenti lagi, nanti muncul meta yang ketiga, keempat, terus gitu, dan itu bisa bertahan selama mungkin, selama Anda mampu, ya. Nah, jadi dengan mempraktekkan hidup di saat ini yang seperti itu, Anda akan terus-menerus membersihkan hati, batin, dan pikiran Anda dari kotoran-kotoran batin. Anda melindungi batin Anda dan pikiran Anda dari serbuan kilesa-kilesa. Ya, jadi ini praktek yang sangat bagus. Ya. Nah, kemudian di bagian yang kedua, Buddha menutup sutta ini dengan mengatakan anagatang pacapaya, dengan merindukan masa depan, kemudian atitasa anusocana, dan dengan meratapi masa lalu, tena, oleh karena hal tersebut, bala susanti, orang-orang yang bebal layu, mengering, ya, nalowa harati luto, seperti nala. Nala itu buluh, tahu ya buluh ya, buluh itu yang kayak batang pohon itu, buluh yang berwarna hijau yang sudah dipotong. Jadi di kitab komentar dijelaskan buluh yang berwarna hijau yang sudah dipotong, kemudian diletakkan di atas batu yang panas, sehingga cepat atau lambat buluh yang berwarna hijau itu akan berubah menjadi coklat layu. Ya, jadi demikianlah itu orang-orang bebal yang selalu hidup di masa lalu dan selalu merindukan masa depan. Sebenarnya kehidupan mereka seperti buluh yang layu tersebut. Hati mereka tidak bisa mendapatkan ketenangan dan kedamaian. Ya, nah jadi praktekkanlah cara hidup di saat ini, karena sesungguhnya semua masing-masing dari Anda itu udah punya cukup modal. Jangan pernah merasa bahwa saya tidak bisa bahagia. No, semuanya bisa bahagia. Ya, semuanya bisa bahagia. Syaratnya hanya satu, jangan menjadi orang lain. Kalau Anda mulai membanding-bandingkan diri Anda dengan orang lain, Anda akan susah, sengsara, menderita gitu. Ya, jadi jadilah diri Anda sendiri, nikmatilah apa yang ada pada Anda di saat ini. Ibarat koki, Anda sudah punya semua bumbu masakan, ya. Anda setuju nggak sih bahwa makanan yang enak itu tidak ditentukan oleh bumbu-bumbu yang mahal, kan? Setuju nggak? Kadang kalau kita ke desa itu ya, kalau ada umat di desa dana makanan dengan cara makanan yang sederhana, bumbu-bumbu desa, rasanya nikmat loh. Benar nggak sih? Ya, saya kalau di restoran tertentu yang mahal-mahal, kalau ada umat dulu ya, saya sekarang udah nggak bisa keluar-keluar kan karena kesibukan saya. Kalau ada umat dana diajak ke restoran mahal, mereka maksudnya baik, mau dana makan ke saya di restoran yang mahal, tapi lidah saya menolak. Kalau disuruh milih, enakan makan di desa, ya, yang sayurannya ambil dari kebunnya sendiri, ya, kemudian dimasak oleh orang-orang desa, orang-orang sederhana, dengan penggorengan yang sederhana. Kadang penggorengannya udah hitam-hitam seperti itu, ya, tapi enak loh. Iya nggak sih, setuju kan ya? Jadi makanan yang enak bukan ditentukan oleh bumbu yang mahal-mahal, betul? Dengan bumbu yang sederhana, makanan bisa enak kalau Anda mengolahnya dengan baik. Dengan apapun yang Anda punya, meskipun ingredients kehidupan Anda itu tidak mahal, tapi kalau Anda mengolahnya dengan baik, maka kehidupan Anda jadi enak. Setuju? Ya. Nah, Anda semua udah punya ingredients itu, ya. Tugas Anda adalah jadi diri Anda sendiri, manfaatkan ingredients kehidupan Anda masing-masing, olahlah dengan sati yang seperti itu tadi, dengan hidup di saat ini, maka kehidupan Anda akan menjadi lezat semuanya. Lezat, 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 lezat. Semuanya lezat. Ya, baik, demikian Owada pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat dan Anda bisa mempraktekkan hidup di saat ini supaya kehidupan Anda menjadi lezat.